Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd. Ini adalah pertemuan pertama mudzakarah kita, dan yang akan kita mudzakarahkan sekarang salah satu kitab akidah fenomenal yang selalu mendapatkan tempatnya di madrasah-madrasah ilmiah dimanapun itu, yaitu Ummul Barahin, ya. Di sini saya mau ngasih mukaddimah yang sering juga disampaikan sebelum belajar ilmu kalam, yaitu tentang dua metode yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat dari buku-buku para ulama dalam menuliskan kitab-kitab ilmu kalam. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena ini nanti juga akan berhubungan dengan metode belajar. Seharusnya kitab apa dulu yang kita pelajari dalam meniti perjalanan mempelajari kitab ilmu kalam. Jadi ada dua metode yang digunakan oleh para ulama dalam menulis buku-buku ilmu kalam. Metode yang pertama disebut dengan Thariqatus Sanusi. Metodenya Imam Sanusi. Metode ini dinisbahkan kepada beliau karena beliau dianggap sebagai orang pertama yang mempelopori metode ini, gitu ya. Kemudian metode yang kedua, thariqah yang kedua adalah Thariqatul A'ajim, karena yang menulis dengan metode yang kedua kebanyakan itu adalah orang-orang ajam, orang-orang mawara'an nahar, orang-orang transoceana sana. Meskipun sebenarnya kitab-kitab yang ditulis dengan metode ini itu kebanyakan lebih dulu ada ketimbang yang ditulis dengan metodenya Syekh As-Sanusi, itu ya. Ilmu kalam sendiri atau ilmu tauhid sama aja ya, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu aqidah itu sama, cuman beda nama. Dan semuanya punya wajah tasmiyahnya masing-masing. Jadi ilmu kalam sendiri itu adalah ilmu yang berhubungan dengan Tuhan, gitu. Gampangnya begitu, membahas tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, af'alnya Tuhan dan lain-lain. Itu adalah ilmu kalam. Maudhu'nya apa? Maudhu'nya di sana khilaf, yang biasa disebutkan itu ada 4 pendapat tentang maudhu'nya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Pertama mengatakan bahwa maudhu'nya itu adalah, ini yang paling masyhur, maudhu'nya itu adalah dzatullah min haitsu ma yajibu alaihi wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Ini yang paling masyhur, namun pendapat yang pertama ini tentang maudhu' ilmu kalam itu masih mendapat kritikan, itu sehingga ada yang mengatakan bahwa maudhu' dari ilmu kalam bukan dzatullah minal haitsiyah al-madhkurah tadi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa maudhu' dari ilmu kalam adalah al-mumkinat min haitsu dalalatuha ala mujidiha atau ala wujudi mujidiha. Maudhu'nya adalah al-mumkinat, dari sisi bagaimana mumkinat ini menunjukkan pada eksistensi dari penciptanya, gitu ya. Mumkinat itu kayak kita di sini semuanya mumkinat, segala hal yang ada di dunia ini selain Allah, pokoknya semuanya itu adalah mumkinat. Ada yang mengatakan itu maudhu' dari ilmu kalam. Namun pendapat yang kedua ini juga masih mendapatkan kritik, mendapatkan beberapa i'tirad. Ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa maudhu'nya itu adalah al-maujud min haitsu huwa maujud atau min haitsu huwa huwa, gitu. Al-maujud min haitsu huwa huwa. Saya nggak tahu gimana nerjemahin min haitsu huwa huwa ya. Yang pasti di sini ada yang mengatakan bahwa maudhu'nya itu adalah sesuatu yang ada, dilihat dari sisi dia sendiri, gitu. Pendapat yang ketiga pun sama dengan dua pendapat sebelumnya, masih tidak lepas dari i'tirad. Sehingga menurut muhaqqiqin yang paling kuat, maudhu' dari ilmu kalam itu adalah al-ma'lum, gitu ya, al-ma'lum. Al-ma'lum min haitsu ma yathbutu lahu minal aqaidid diniyah aw wasilatin ilaiha, gitu ya. Jadi maudhu'nya itu adalah al-ma'lum ma min sya'nihi ayyu'lam, sesuatu yang bisa diketahui, dilihat dari sisi sifatnya sebagai sebuah akidah atau perantara untuk menuju akidah. Mungkin tentang maudhu' nggak terlalu jelas ya, kalian mungkin masih belum bisa terlalu memahami, dan itu wajar karena maudhu' sebuah ilmu itu akan benar-benar bisa dipahami jika orang itu sudah pernah belajar dan membaca dan memahami kebanyakan persoalan ilmu itu. Biasanya baru dia bisa memahami maudhu' dari sebuah ilmu itu. Oke. Intinya itu adalah ilmu kalam tadi. Nah, ilmu kalam yang secara ringkas tadi saya jelaskan punya 3 pembahasan inti, gitu. Punya 3 pembahasan pokok. Pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat itu adalah pembahasan-pembahasan masail, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ketuhanan, gitu ya. Sifat yang wajib bagi Tuhan, yang mustahil, dan yang boleh fa'al Tuhan dan lain-lain.
Itu pembahasan pokok pertama adalah ilahiyat, hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan. Sedangkan pembahasan pokok yang kedua adalah an-nubuwat, hal-hal yang berhubungan dengan kenabian. Sedangkan yang ketiga adalah pembahasan sam'iyat, yaitu pembahasan tentang hal-hal gaib yang informasinya hanya bisa kita dapatkan melalui wahyu. Misalkan tentang surga, tentang neraka, itu kan akal kita nggak bisa nangkap sendiri ya. Agar kita bisa tahu tentang hakikat surga, apakah surga itu benar-benar ada atau enggak, begitupun neraka, begitupun telaga Kautsar yang ada di surga, As-Sirat misalkan juga. Hal-hal ini bisa kita yakini melalui informasi wahyu. Nah, yang ketiga itu disebut dengan sam'iyat. Jadi itu adalah 3 pembahasan pokok ilmu tauhid. Yang pertama adalah ilahiyat, yang kedua adalah nubuat, dan yang ketiga adalah sam'iyat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 2 thariqah ini. Apa yang membedakan antara thariqah yang pertama dengan thariqah yang kedua? Thariqah yang pertama yaitu thariqahnya Syekh As-Sanusi. Dari awal itu langsung membahas tentang ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Dari awal langsung bahas itu. Pembahasan pertama itu langsung ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Biasanya ada muqaddimah kecil tentang aqsam al-hukum al-aqli. Itu ya, pembagian hukum-hukum akli. Kenapa? Karena yang akan dibahas nanti di ilahiyat, nubuat, sam'iyat adalah ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Agar kita bisa memahami apa makna wujub, mustahil atau istihalah, dan jawaz, maka perlu adanya muqaddimah tentang aqsam al-hukum al-aqli. Karena itu semua 3 hal itu, wujub, istihalah, dan jawaz, itu adalah aqsam hukum akli. Gitu ya. Biasanya ada muqaddimah itu di sini. Baru langsung masuk ke ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Itu adalah thariqah Syekh As-Sanusi. Ada thariqah lain. Thariqah lain yang membedakan adalah thariqah yang kedua ini itu tidak langsung membahas tentang ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Sebelum membahas 3 persoalan inti dalam ilmu kalam ini, orang-orang atau para ulama yang menulis kitab tauhid dengan metode A'ajim, thariqatul A'ajim, itu memberikan muqaddimah. Ada 3 muqaddimah di sana. Pertama adalah muqaddimah fi qawaninin nadhar, gitu ya, atau muqaddimah fil nadhar, juga biasanya disebut dengan muqaddimah fil ilm. Ini muqaddimah tentang cara berpikir atau tentang cara membuat dalil, gampangnya itu. Kenapa? Karena nanti di ilahiyat kita akan berdalil di sana, misalkan tentang keberadaan Tuhan. Di sana kita akan berdalil bahwa Tuhan itu ada, sehingga kita perlu tahu karakter dari dalil yang benar bagaimana dan yang nggak benar bagaimana. Itu kenapa di dalam thariqah yang kedua ini terdapat muqaddimah fi qawaninin nadhar di sana, agar kita bisa benar dalam berdalil. Dan juga ilmu kalam dari dulu itu selalu menuai adanya nizaat di sana, perdebatan, perselisihan antar kelompok, antar para ulama gitu. Sehingga dengan muqaddimah yang pertama ini kita bisa menilai mana yang dalilnya baik, mana yang enggak, mana yang dalilnya bermasalah, dan mana yang tidak. Itu tujuan diadakannya muqaddimah fi qawaninin nadhar di sini. Itu muqaddimah pertama ya, gitu. Jadi ada 3 muqaddimah yang diberikan oleh thariqatul A'ajim, dan yang pertama adalah muqaddimah fi qawaninin nadhar. Tujuannya itu tadi, untuk mempelajari bagaimana cara berdalil, karena nanti di ilahiyat, nubuat, sam'iyat kita di sana akan berdalil. Muqaddimah yang kedua namanya al-umur al-ammah, ya, al-umur al-ammah. Ini membahas tentang al-wujud wal adam, al-wujub wal imkan, al-qidam wal huduth, al-wahda wal kathrah, al-ilal wal ma'lul. Ini adalah pembahasan dalam al-umur al-ammah. Apa yang dimaksud dengan umur ammah? Kenapa disebut dengan umur ammah? Nanti akan kalian ketahui ketika kalian mempelajari umur ammah. Ini semoga nanti kita bisa belajar umur ammah juga, gitu ya. Tapi pembahasannya ini semua, ini al-wujud wal adam, al-wujud wal adam, al-wujub wal imkan, al-qidam wal huduth, al-wahda wal kathrah, dan ilal ma'lul. Ada berapa pembahasan ini? 1, 2, 3, 4, 5 pembahasan. Itu ya. Kemudian muqaddimah yang selanjutnya disebut dengan muqaddimah fil jawahir wal a'rad. Nama lainnya itu adalah al-maqulat, gitu ya, al-maqulat. Al-maqulat itu membahas tentang ajnas aliyah lil maujudat al-mumkinah. Jinsun alin dari al-maujudat al-mumkinah, dari segala hal yang ada yang keberadaannya itu masih sifatnya mumkinah. Artinya ajnas aliyah itu nanti dia menjadi kategori tertinggi, gitu ya, atau menjadi kategori genus tertinggi dari segala hal yang ada di dunia ini. Semua hal yang ada di dunia ini itu kita bisa kategorikan ke salah satu dari 10 hal ini, gitu ya. Misalkan jism dari baju ini, gitu ya, jism dari baju ini itu masuk ke dalam jauhar,
Itu. Kemudian warnanya itu nanti masuk ke dalam kaif. Teksturnya itu masuk ke dalam kaif. Kemudian dia punya permukaannya ini masuk ke dalam kam. Misalkan saya lagi apa sekarang? Lagi berdiri. Berdiri itu ada nggak? Ada, kalian lihat kok, gitu ya. Berarti berdiri itu ada. Berdiri itu nanti kita kategorikan ke dalam namanya makulatul wada, gitu. Jadi segala hal yang ada di dunia ini itu bisa kita kategorikan ke salah satu dari 10 hal yang ada di sini, gitu ya. Gitu. Jadi itu muqaddimah yang selanjutnya, al-jawahir wal a'rad. Jauhar itu ada satu, si jauhar ini. Kemudian sisanya yang 9 itu adalah arad. Ada al-kam, al-kaif, al-ain, al-mata, al-idhaf, al-wada, al-milak, ayyaf'al, dan ayan fa'il. Ini pembahasan ini nanti akan sangat berpengaruh pada pembahasan tanzihat, pembahasan penyucian Tuhan. Karena nanti di ilahiyat kita akan menyucikan Tuhan dari keserupaan dengan makhluk, dengan selainnya gitu. Nah, makhluk karakternya seperti apa itu bisa kita ketahui secara umum dari mempelajari makulat asyar ini. Sehingga kita tidak sama sekali akan menyerupakan dengan makhluk. Kalau kita mengetahui tentang muqaddimah fil makulat ini. Dan makulat ini ada banyak kitab khusus yang ditulis untuk hanya membahas tentang makulat, gitu ya. Umur ammah kitab khususnya nggak tahu ada atau enggak, kayaknya nggak ada ya kalau kitab khusus, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh para mutaakhirin, orang-orang sekarang. Muasirin, maksudnya muasirin itu. Tapi biasanya dalam pembelajaran pembelajaran makulat mulai disendirikan dari ilmu kalam, karena pembahasan umur ammah sendiri itu adalah pembahasan yang agak susah. Oke. Dua pembahasan ini nanti akan sangat membantu kita dalam pembahasan inti dari ilmu kalam, terutama pada pembahasan ilahiyat, gitu ya. Terutama pada pembahasan ilahiyat. Misalkan di ilahiyat nanti kita akan membahas bahwa Allah itu maujud. Itu pembahasan pertama banget ya. Kita membuktikan bahwa Allah itu eksis, bahwa Allah itu ada. Nah, keberadaan itu apa sih? Apakah keberadaan itu ada? Gitu ya. Apakah keberadaan itu hal lain dari zat ataukah zat itu sendiri? Ini kan membahas tentang keberadaan. Itu dibahasnya di mana? Di umur ammah. Sehingga kalau kita belajar umur ammah dulu sebelum kita masuk ke ilahiyat nubuat sam'iyat, maka pengetahuan kita tentang persoalan yang ada di sini itu akan sangat sempurna, akan sangat kuat gitu. Begitupun nanti kita akan mengatakan bahwa Allah itu wajibul wujud, gitu ya, wajibul wujud. Wajib itu apa? Nanti dibahasnya di sini. Membahas tentang Allah itu qadim, gitu kan ya. Qidam itu apa? Apakah qidam itu sendiri qadim, gitu ya? Apakah qidam itu maujud dan lain sebagainya? Itu dibahasnya nanti di umur ammah. Allah itu satu. Satu itu apa? Gitu ya. Banyak itu apa? Itu nanti dibahasnya di umur ammah. Membahas tentang ilal ma'lul juga begitu, nanti di umur ammah. Nanti di ilahiyat misalkan juga kita akan membahas tentang Allahu alimun, gitu ya. Allah itu maha mengetahui, artinya Allah itu punya ilm. Apakah ilm Allah itu sama dengan ilm makhluk gitu. Maka nanti di bab kaif, di antara kaif itu ada yang namanya ilm. Ilm itu min makulatil kaif, akan dibahas tentang ilm dengan pembahasan yang sangat luas. Tujuannya apa? Agar kita bisa benar-benar membedakan bagaimana ilm Allah dan bagaimana ilm selain Allah itu. Di antara kaif juga nanti ada yang namanya iradah, kehendak kita, itu termasuk min makulatil kaif itu ya. Akan dibahas sangat panjang nanti di bab makulat ini tentang iradah gitu. Untuk agar kita bisa membedakan bagaimana iradah Allah dan bagaimana iradahnya selain Allah, iradahnya makhluk. Begitupun seterusnya. Jadi itu ya, ini adalah dua thariqah dalam penulisan ilmu kalam. Ada thariqatus Sanusi dan ada thariqatul Ajim. Ya. Nah, thariqahnya Imam Sanusi ini menjadi langkah awal untuk kita belajar ilmu kalam. Kita nggak bisa langsung ke sini, bakalan kesusahan nanti kalau langsung ke sini. Langkah awalnya adalah dari sini. Namun kita tidak boleh hanya mencukupkan dengan thariqah yang ini. Jadi kalau bahasanya Syekh Husam itu, thariqah yang pertama ini, thariqatul Syekh Sanusi itu hanya bisa membuat kita berada di atas derajatnya orang awam dalam keyakinan, gitu ya. Tapi nggak bisa benar-benar sampai mendalam gitu. Jadi kalau kata beliau itu thariqah ini itu apa ya, laha sakaf, itu punya sakaf apa maknanya, atap gitu ya, atap yang nggak bisa kita tembus kecuali kita masuk ke sini gitu ya. Jadi ini terbatas sebenarnya apa yang bisa diberikan oleh thariqah ini, tapi ini menjadi langkah awal dan muqaddimah penting untuk kita bisa benar-benar mendalami ilmu tauhid atau ilmu kalam, ilmu aqidah ya. Nah, kitabnya Imam Sanusi yang akan kita pelajari sekarang
yaitu Ummul Barahin, itu termasuk dari thariqah yang ini. Makanya di awal nanti langsung akan membahas tentang ilahiyat, nubuat, dan sam'iyat. Ada mukaddimahnya yang insya Allah akan kita pelajari sekarang, yaitu tentang aqsamul hukmil aqli. Gitu ya. Kitab apa saja yang ditulis dengan thariqah ini? Ya tentunya semua kitabnya Imam As-Sanusi itu ditulis dengan thariqahnya beliau gitu ya. Mulai dari Muqaddimat, kemudian Al-Hafidah, kemudian Sugro, kemudian Sugro yang kita akan mudzakkarahi sekarang yaitu Ummul Barahin, kemudian Al-Wusta, kemudian Al-Kubra, semuanya itu menggunakan thariqah yang ini. Gitu ya. Ada kitab-kitab lain juga di luar karyanya Imam As-Sanusi yang juga ditulis dengan thariqah beliau, misalkan Al-Kharidah. Itu juga sethariqah sama Imam As-Sanusi. Kemudian juga Al-Jauharah itu juga mengikuti thariqah beliau. Sedangkan kitab-kitab yang ditulis dengan thariqatul ajim yang paling kecil misalkan ya, di antara yang masyhur disampaikan adalah Misbahul Arwah punya Imam Al-Baydawi. Kemudian di atas Misbahul Arwah ada Tawali'ul Anwar juga punya Imam Al-Baydawi. Di atasnya lagi ada Al-Mawaqif punya Adududdin Al-Iji, Adud Al-Iji. Kemudian ada juga Maqasidnya Imam Sa'aduddin At-Taftazani. Itu adalah kitab-kitab yang ditulis dengan thariqah yang kedua ini, thariqatul a'ajim. Jadi kita sekarang sedang berada di thariqah ini. Oke. Itu ya. Kalau yang di sini kitab-kitab yang ditulis dengan thariqah kedua itu sudah sangat penuh dengan filsafat. Ya isinya sebenarnya filsafat. Filsafat metafisika versi Islam. Itu ya, filsafat metafisika versi Islam. Itu sebenarnya ilmu kalam, hakikat ilmu kalam gitu ya. Filsafat metafisika versi Islam. Yang membedakan dengan metafisika versinya filsuf, kalau versinya filsuf itu sepenuhnya bergantung kepada akal, bersandar kepada akal. Sedangkan di sini masih ada intervensi wahyu di situ. Ya, gitu. Tapi sebenarnya isinya semuanya filsafat. Ngapain coba kita akidah bahas tentang bau? Itu nanti dibahas di makulah tentang bau itu apa macam-macam bau, karakter dari bau itu bagaimana. Itu nanti dibahas. Tentang warna, itu pembahasan warna panjang banget di sini, di pembahasan Al-Jawahir wal A'rad. Jadi memang kitab-kitab ini isinya udah filsafat banget gitu ya. Karenanya nggak semua orang bisa masuk ke sini, nggak semua orang boleh masuk ke sini bahkan. Bukan cuma bisa, nggak semua orang boleh masuk ke sini. Yang boleh itu orang-orang yang pengetahuan dasarnya tentang akidah itu sudah kuat. Jadi kalau ada khilaf tentang mempelajari ilmu kalam, itu sebenarnya enggak ilmu kalam secara mutlak. Itu hanya ilmu kalam yang ditulis dengan metode ini gitu. Karena di situ bercampur dengan pendapat falasifah, ada perdebatan di situ. Takutnya kita nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah gitu. Makanya nggak sembarang orang bisa masuk ke thariqah yang kedua ini. Gitu ya. Tapi ini adalah langkah awal untuk kita masuk ke sini dan kita harus sampai ke sini. Oke, itu. Udah, silakan difoto sebelum saya hapus. Nah ini kan mudzakarah ya, jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan mau menyanggah gitu ya, ya terus silahkan. Nah kita di sini bukan daras, kita kan mudzakarah ya. Sekarang kebetulan sebenarnya bukan saya pengisinya nih, tapi nggak apa-apa, biar kita bisa mulai kan. Oke, sampai sini gimana? Silakan jika ada yang tidak setuju, jika ada yang ingin bertanya gitu kan. Aman Zidi. Oke Zidi. Hapus ya. Hapus. Oke. Nih sekarang kita mau masuk ke kitabnya.
Kitab yang akan kita pelajari adalah Ummul Barahin, sebagaimana kita ketahui. Dan Ummul Barahin ini termasuk kitab yang paling terkenal, paling fenomenal dari kitabnya Imam As-Sanusi secara khusus dan kitab ilmu kalam secara umum. Itu Ummul Barahin. Tuh. Imam Sanusi, tentang Imam Sanusi saya tidak akan banyak bercerita, itu bisa kalian baca sendiri di banyak referensi gitu ya. Dan kitab ini selalu mendapatkan tempatnya di madrasah-madrasah ilmiah dimanapun itu, sebagaimana tadi saya katakan. Misalkan di Indonesia ini termasuk kitab yang hampir di semua pesantren itu ada gitu ya, atau di kebanyakan pesantren itu ada, terutama pesantren-pesantren salaf, pesantren-pesantren besar bahkan itu mempelajari kitab Ummul Barahin gitu. Dijadikan muqarrar dalam pembelajaran ilmu tauhid atau ilmu kalam. Di Mesir juga begitu. Buktinya bahwa ini sangat dikhidmah di Mesir, ada banyak ulama yang menulis syarah dan hasyiah terhadap kitab Ummul Barahin ini. Misalkan ya, yang nulis syarah ada namanya Syekh Al-Khurashi, gitu ya. Pernah dengar kan Syekh Al-Khurashi? Beliau itu punya kitab namanya Al-Anwar Al-Qudsiyah. Itu syarahnya Ummul Barahin, dicetak sama Al-Azhar. Entah di luar Al-Azhar ada yang nyetak atau enggak, tapi itu ada di Janah Al-Azhar. Namanya Al-Anwar Al-Qudsiyah. Hadha huwal kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fil Fawaid Al-Kharsyiyah li halli al-fadhil aqidah as-sunusiyah. Hadha huwal kitab. Ya. Ini diantara bentuk khidmah ulama Al-Azhar terhadap Ummul Barahin. Di antaranya juga ini, kitab yang tidak bercover ini. Ya. Ini adalah Hasyiatus Syarqawi ala Syarhil Hudhudi ala Ummil Barahin. Imam Syarqawi, gitu ya. Imam Syarqawi ini yang nulis adalah Imam Syarqawi. Imam Syarqawi ya'rifuhu man ya'rif. Ya, Imam Syarqawi, Syekhul Azhar, beliau Imam Asy-Syarqawi. Beliau menulis ini karena ada sebagian orang yang meminta kepada beliau untuk menyederhanakan hasyiahnya Syekh Ali Al-Adawi As-Sa'idi, gitu ya. Syekh Ali Al-Adawi As-Sa'idi. Syekh Ali Al-Adawi As-Sa'idi itu gurunya Imam Ad-Dardir. Ya. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang Imam Dardir yang sering mimpi bertemu dengan Rasulullah, gitu ya. Sampai kalau ada perdebatan di Al-Azhar dulu tentang sebuah hadis dan para ulama khilaf, para orang-orang yang berdiskusi itu khilaf tentang hukum hadis itu biasanya yang nasih langsung ke Rasulullah itu Imam Dardir melalui mimpi. Nanti langsung ditasih sama Rasulullah. Iya, ini adalah perkataanku. Ini bukan perkataanku itu. Karena saking seringnya Imam Dardir mimpi Rasulullah itu. Tapi di awal-awal Imam Dardir nggak mau itu tersebar. Tapi akhirnya itu bocor, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya itu bocor dan sampai kabarnya kepada guru beliau, Syekh Ali Al-Adawi As-Sa'idi tadi. Tuh. Akhirnya kata Syekh Ali Al-Adawi As-Sa'idi, ini cerita dikit ya. Syekh Ali Al-Adawi As-Sa'idi bilang kayak gini ke Imam Dardir, nanya, bener ya wah kamu sering bertemu dengan Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah? Iya wahai guru gitu. Terus katanya, yaudah coba tanya ke Rasulullah nanti kalau mimpi lagi bagaimana derajatku, bagaimana aku menurut beliau gitu ya. Terus habis itu ternyata malamnya mimpi Imam Dardir bertemu dengan Rasulullah. Dan beliau pun menanyakan tentang guru beliau. Guru saya berpesan, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan beliau di sisimu? Gitu. Beliau itu orang baik, beliau orang soleh, tapi sayang beliau sudah lama tidak berkunjung kepadaku. Gitu kata Rasulullah tentang Syekh Ali As-Sa'idi itu. Nah akhirnya laporlah Imam Dardir ke guru beliau Syekh Ali As-Sa'idi ini. Kata Rasulullah, begini guru. Gitu. Terus kata Syekh Ali As-Sa'idi, bagaimana aku bisa berkunjung ke Madinah sedangkan aku adalah orang yang sudah sangat tua. Jadi waktu itu kalau kata Syekh Fathi itu umurnya sudah di atas 60 tahun gitu. Aku sudah tidak kuat lagi untuk bepergian ke Madinah. Ya udah, mimpi lagi ketemu Rasulullah Imam Dardir. Disampaikan itu ke Rasulullah gitu. Wahai Rasulullah, kata guru saya begini dan engkau pasti tahu tentang apa yang dia katakan gitu. Terus kata Rasulullah apa? Dia tidak perlu pergi ke Madinah untuk berkunjung kepadaku. Karena setiap sore hari Jumat aku berada di bawah kubahnya Imam Syafi'i. Gitu. Aku ada di bawah kubahnya Imam Syafi'i. Nah,
itu disampaikan kepada Syekh Ali As-Sa'idi, dan sejak saat itu berziarah ke makamnya Imam Syafi'i setelah hari Jumat itu menjadi adat, menjadi kebiasaan ulama Azhar. Sampai sekian tahun, sampai orang-orang yang tahu tentang cerita itu meninggal, akhirnya sekarang hilang kebiasaan itu. Nah, itu tentang Syekh Ali As-Sa'idi. Jadi hasyiah ini, hasyiah Syarqawi itu menyederhanakan hasyiahnya Syekh Ali As-Sa'idi terhadap syarah Ummil Barahin, gitu ya. Itu kalau kalian mau beli hasyiahnya ya, dan lumayan susah, emang saya pernah baca dikit. Itu dicetak sama Darud Dia, yutba li awwali marrah. Yutba li awwali marrah. Karena saya tahu hasyiah itu ketika saya mengkaji hasyiah Syarqawi ini, walaupun nggak sampai hatam ya, karena nggak istiqomah. Nah, karena saya ketika saya mengkaji hasyiah Syarqawi ini bersama Syekh Jamal Faruq. Jadi waktu itu saya langsung nyari maktabah yang nyetak hasyiah hasyiah Syekh Ali As-Sa'idi itu, ternyata waktu itu belum ada yang nyetak. Tapi saya punya makhtutnya, saya punya makhtut bahasa Indonesianya manuskrip ya. Saya punya manuskripnya, tapi setahun setelah itu tiba-tiba ada yang nyetak, alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Imam Dardir sendiri itu beliau juga punya hasyiah ala syarhi Ummil Barahin. Sama tujuan ditulisnya dengan hasyiah ini untuk menyederhanakan hasyiah guru beliau, yaitu Syekh Ali As-Sa'idi. Itu untuk menyederhanakan Syekh Ali As-Sa'idi. Nah, kalau hasyiah Dardir itu beliau nulis hasyiah itu karena diperintah oleh gurunya Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifni. Sering dengarkan juga ya, kan ada makamnya di sana Syekh Hifni itu. Nah, Syekh Imam Dardir itu diminta sama guru beliau yaitu Syekh Hifni untuk mengikhtisar atau mempermudah, mentashil, mentaisir hasyiah guru beliau Syekh Ali As-Sa'idi Al-Adawi. Itu. Ada juga salah satu hasyiah yang sangat bagus, namanya Hasyiatul Bajuri. Ini semuanya yang nulis ulama Azhar. Dengan ini ya kita bisa tahu bagaimana khidmat Azhar terhadap kitab ini, gitu ya. Seberapa penting kitab ini di tengah-tengah madrasah Azhariyah Al-Ariqah ini, gitu ya. Madrasah Al-Azhariyah Al-Ariqah ini. Karenanya ini yang kita pilih untuk kita jadikan bahan mudzakarah di sini, gitu ya. Masya Allah. Mantap Sidi. Udah berapa menit? Masih sebentar. Nggak usah lama-lama ya pertama. Yang penting mulai Sidi. Kenapa? 6 jam mukadimah. Jadi boleh langsung tanya Sidi? Boleh. Itu barusan syarah Ummul Barahin yang dimaksud yang mana tuh? Yang dibicarakan hasyiah-hasyiahnya itu. Oh ya, hasyiah Ali Asy-Syarqawi kan kayak gini. Saking luar biasanya Ummul Barahin, itu syarah hawashi dan takriratnya kalau dikumpulkan semuanya, kalau kata Syekh Jamal Faruq itu lebih dari 55. Itu ya. Ya, 55 syarhan wa hasyiyatan wa takriratin, gitu ya. Bentuknya syarah, hasyiah atau takrirat. Itu sampai lebih 55. Nah, hasyiah Dasuqi yang saya pegang ini itu adalah hasyiah atas syarah Imam As-Sanusi sendiri atas Ummul Barahin beliau. Kemudian hasyiah Syarqawi ini sebenarnya bukan hasyiah atas syarah beliau, tapi atas syarah lain. Ini adalah hasyiah atas syarah Hudhudi. Kemudian hasyiah siapa tadi? Imam Dardir atau atas syarah beliau sendiri, Imam Dardir Al-Adawi, walaupun dimudahkan melalui syarah Hudhudi oleh Imam Asy-Syarqawi, tapi hasyiah Adawi sendiri itu ada syarhil musannif sebenarnya, gitu ya. Syarah Ali As-Sa'idi maksudnya. Syarah Ali As-Sa'idi itu ada syarhil musannif. Kemudian hasyiah Bajuri itu sebenarnya enggak atas syarah kalau hasyiah Bajuri. Itu langsung matan. Ya kama huwa da'buhu gitu ya. Sebagaimana itu kebiasaan Imam Al-Bajuri langsung ngahasyiah matan. Itu ya. Itu di banyak tempat beliau begitu. Nah, itu. Nah, di antara yang paling manfaat hasyiah itu adalah dua hasyiah ini. Dasuqi sama Syarqawi itu ya. Ini harus punya gitu ya. Hasyiah Dasuqi sama Syarqawi itu harus dibaca. Nah, kalau mau nambah nanti hasyiah Bajuri itu bagus. Minimal itu.
Kalau adawi janganlah, itu susah itu. Orang dulu aja, iya kapan-kapan orang dulu aja sampai harus dibuatin satu kitab, gitu ya, biar mudah. Apalagi otak-otak orang sekarang kan, gitu. Ada juga yang lumayan susah, namanya Hasyiatus Suktani, gitu ya, Suktani. Suktani itu juga punya hasyiah atau punya syarah ya, syarah atas Hafidah kan. Nah, beliau itu punya hasyiah terhadap syarah Ummul Barahin, Syarhul Musannif itu. Itu juga susah. Ya, kalau mau beli untuk koleksi silahkan, untuk sekedar baca-baca gitu. Tapi itu bukan termasuk yang inti banget buat dimiliki sekarang. Tuh. Itu punya kalian kan cetakan ini ya, cetakan Hashimi ya. Di awal sendiri ada yang matan doang nggak? Atau langsung campur sama syarah? Soalnya insya Allah di sini mudzakarahnya itu kita matan aja. Karena kalau kita mudzakarah syarah itu panjang banget, itu nggak selesai-selesai nanti. Dan karena pertama kita ngejar selesai aja. Iya untuk pertama ngejar selesai dan ya semoga dakik gitu kan. Semoga dakik. Mimbabil karomah, mungkin ada hal yang bisa diceritakan dari Hasyiah Syarqawi. Tentang Ummul Barahin maksudnya, tentang Ummul Barahin. Di sini disebutkan kayak gini. Nggak usah diterjemahin ya. Wa kana ba'dul muhaqqiqin yaqra'uha lin-nasi fi majlisin wahidin kulla yaumi jum'atin wa yaqulu la budda minha lil mubtadi. Nah, ini belum masuk ya sebenarnya. Nah, ini. Waqad allafa Abu Abdillahi Muhammad bin Umar al-Mallani tilmidul musannif, muridnya Imam As-Sanusi gitu ya. Beliau menulis mujalladan fi manaqibihi, ay fi manaqibil musannif gitu. Wa haka fihi anhu. Nah, ini ceritanya. Annahu qala anna sahibahu, temannya bukan temannya Imam As-Sanusi. Di sini hu-nya ini Imam As-Sanusi. Anna sahibahu ay sahib As-Sanusi Muhammad bin As-Sajzi ra'a sahiban lahu min ahlil ilmi ba'da mautihi. Jadi ada salah satu temannya Imam As-Sanusi. Temannya Imam Sanusi namanya Muhammad bin Zajzi itu melihat temannya yang sudah meninggal. Min ahlil ilmi, dan temannya ini juga min ahlil ilmi. Kemudian fasa'alahu amma laqiyahu min munkarin wa nakirin. Kemudian si temannya ini yang mimpi temannya yang udah meninggal nanya ke yang udah meninggal itu, apa yang kamu temukan dari mungkar dan nakir, katanya. Faqala sa'alani andini wa amma qara'tuhu min kutubit tauhid. Jadi mungkar nakir nanya tentang agama beliau dan nanya tentang kitab apa dari kitab-kitab ilmu tauhid yang sudah kamu baca gitu. Faqultu qara'tu aqidata fulanin wa aqidata fulanin gitu. Saya baca kitab akidahnya si fulan dan kitab akidahnya si fulan gitu. Intinya di situ nggak ada namanya Imam Sanusi. Beliau nggak baca kitabnya Imam As-Sanusi. Faqala lahu bi ghadabin wa tahdidin li ayyi syai'in lam taqra aqidata Sanusi gitu. Jadi beliau itu temennya Imam As-Sanusi itu dimarahin sama malaikat mungkar nakir. Tapi kenapa nggak baca kitabnya Imam As-Sanusi? Maksudnya Ummul Barahin gitu ya. Auqala di riwayat lain malah katanya mungkar nakir itu bilangnya Sayyidi Muhammad As-Sanusi, ada sayyidinya gitu ya. Malaikat sampai hormat ke beliau. Faqala lahuma, itu orang itu yang udah meninggal itu bilang ke malaikat mungkar nakir, qara'tu ghairaha minal aqaid itu. Saya udah baca yang lain kok gitu. Jadi enggak perlu baca Ummul Barahin. Faqala wa halla qara'taha law qara'taha lakafatka an ghairiha. Kenapa kamu enggak baca akidah Sanusi aja, Ummul Barahin aja? Andaikan kamu baca Ummul Barahin lakafatka an ghairiha. Ini udah cukup bagimu untukmu dari kitab-kitab akidah yang lain. Enggak cuma dimarahin, mana tadi hilang. Auqala lawik tasarta 'alaiha lastaghnaita biha an ghairiha. Itu riwayat lain ya. Maksudnya perkataannya andaikan, maknanya sama kan? Andaikan kamu mencukupkan dengan dengan kitabnya Sanusi itu udah cukup bagimu gitu. Enggak cuma dimarahin, wa darabahu gitu ya. Pentong. Wa darabahu gitu. Bimakmain min hadidin darbataini au talatan. Gitu ya, darbataini au talatan gitu. Terus katanya wa inna ma kana darbu wal iqabu li adami qiraati laha.
ma'anni qad kuntu a'rifa at-tauhid ma'anni qad kuntu a'rifu at-tauhida bil barahini al-qat'iyyati fa kaifa halul muqallidi awil jahili itu. Jadi saya itu diazab cuman karena enggak baca Umul Barahin gitu. Cuman karena enggak baca Umul Barahin gitu. Padahal saya itu tahu persoalan-persoalan yang ada di kitab tauhid an adillati hal qat'iyyah gitu. Tapi saya masih kena gitu katanya ya. Kata ini ada di Hasyiatus Syarqawi. Hasyiatus Syarqawi. Oke, itu ya. Nah, itu mungkin salah satu karomah tentang kitab ini yang bisa diceritakan. Walaupun kita enggak kenapa? Penyemangat. Iya, penyemangat. Walaupun kita enggak terlalu banyak berbicara tentang karomah ya. Enggak ada. Heeh. Nggak ada khurafat. Nah, iya, nanti dikiranya khurafat kan. Ini akal jadi. Heeh. Siap sih. Dan itu kan mungkinul wuku ya. Jadi aman-aman saja. Masuk akal. Masuk akal. Oke. Itu silakan nanti dirujuk sendiri ceritanya di Hasyiatus Syarqawi ala Syarhil Hudhudi ala Ummil Barahin. Ini cetakan Maktabah Azhariyah, cetakan kuno. Tuh. Antik. Kalau mau yang bagus, cetakan Darul Ihsan. Jadi cetakan yang bagus, setahu saya satu-satunya yang bagus itu Darul Ihsan. Itu. Nunggu statusnya Ihsan. Iya, nunggu statusnya Ihsan. Nunggu. Diceritakan gitu kan. Oke, kitabnya ya sekarang ya. Mukadimahnya kan cuman alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Udah kan? Itu adalah mukaddimah dan itu kita lewati ya kama huwa da'bu masyayikhina gitu ya, melewati mukaddimah. Mukaddimah silahkan dibaca sendiri gitu. Sanif i'lam annal hukma al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi fal wajibu ma la yatasawwaru atau yutasawwaru itu alal wajhain bisa yatasawwaru atau yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yatasawwaru atau yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ya'lam ketahuilah annal hukmal aqliyah bahwa hukum akli itu ialah yang hasiruh gitu ya. Jadi pondok dulu ialah yang hasiruh fi thalathati aqsamin terbatas dalam 3 qism saja, 3 macam. Al-wujubi atau al-wujubu alal wajhaini wal istihalati atau wal istihalatu wal jawazi atau wal jawazu. Itu ada al-wujub, ada al-istihalah, ada al-jawaz. Jadi kalau kita gambarkan berarti kayak gini. Berdasarkan apa yang beliau tulis ya. Al-hukmu al-aqli itu ada 3. Pertama adalah al-wujub. Yang kedua adalah apa? Al-istihalah ya, betul kan? Al-istihalah baru. Yang ketiga adalah al-jawaz. Itu ya, al-jawaz. Nah, kita tahu. Oh, bentar, kita bahas tentang al-hukmu al-aqli dulu. Di sini al-hukm itu dinisbahkan kepada al-aql gitu ya. Nisbahnya itu nisbatus syai' ila alatihi gitu ya. Kita menisbahkan sesuatu yaitu al-hukm kepada alatnya yaitu al-aql. Artinya di sini hukum yang akan kita bicarakan alatnya, alat penghukumannya itu adalah akal. Silakan di hasyiah-hasyiah itu ada. Jadi itu. Kenapa pembahasan ini dibahas gitu ya? Kenapa pembahasan ini dibahas? Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, udah kan tadi ya gitu. Karena nanti di ilahiyat membuat sam'iyat kita akan membahas tentang al-wujub, al-istihalah dan al-jawaz, ma yajibu 'alallahi wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Agar kita tahu apa maksud dari ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu, maka harus didahulukanlah atau di pembahasan itu harus dimuqaddimahi dengan pembahasan tentang aqsamul hukmi al-aqli ini. Itu ya tujuannya. Oke, tadi kemudian idhofahnya udah kita nisbahnya udah kita jelaskan, itu min nisbati syai' ila alatihi ay alatul hukmi huwa atau hiya al aql. Alat dari hukum itu adalah al aql.
Kemudian yang bisa dijelaskan di sini adalah beliau mengatakan ya'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi thalathati aksamin, bahwa hukum akli itu hanya terbatas pada 3 kisam saja. Ada al-wujub, ada al-istihalah, dan wajib. Sebenarnya di sini taksimnya atau hasarnya itu hasar apa? Ini yang sekarang mungkin bisa kita bahas gitu ya. Al-hasar sendiri itu ada 3. Ya, al-hasar itu ada 3, nggak usah ditulis. Al-hasar itu ada 3. Hasar apa saja? Pertama, hasrul kulli fi juz'iyatihi, gitu ya. Hasrul kulli fi juz'iyatihi itu sama seperti ketika kita menghasar kalimah hanya pada 3, isim, fi'il, dan huruf. Itu adalah hasrul kulli fi juz'iyatihi. Kemudian yang kedua adalah hasrul kul fi ajzaihi. Kita menghasar al-kul pada ajza'nya. Misalkan gini, kita menghasar manusia hanya kepada kepala, tangan, kaki, badan, dan lain-lain. Itu adalah hasrul kul, manusia adalah kul, badan secara keseluruhan itu adalah kul fi ajzaihi. Ajza'nya adalah apa yang kita sebutkan dari anggota-anggota badan manusia. Itu adalah hasrul al-kul fi ajzaihi. Yang ketiga apa? Al-hasar yang ketiga. Maknanya al-hasar yang ketiga maknanya adalah adamul khuruj, itu ya. Yang ketiga itu maknanya adalah adamul khuruj. Maknanya yang ketiga adalah adamul khuruj. Al-hasar ada 3. Al-kulli fi juz'iyatihi. Kemudian al-kul fi ajzaihi. Ini lagi apa? Adamul khuruj, itu ya. Tuh, adamul khuruj. Nah, sekarang hasarnya di sini itu masuknya hasar kemana? Hasar aklikah atau hasar al-kul fi ajzaihi kah atau adamul khuruj, gitu ya. Kalau kita baca hasyiah, hasarnya itu nanti masuknya yang ketiga. Jadi maknanya di sini adalah adamul khuruj. Kenapa? Karena nanti kita akan ke definisi dari hukum akli. Hukum akli sendiri apa definisinya? Hukum akli adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Hukum akli itu adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Hukum akli di sini adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Ini adalah hukum akli. Dan itu beliau jelaskan di syarah. Di matan nggak ada kan ya? Ya, beliau jelaskan itu di syarah. Maaf ini soalnya pemateri dadakan gitu ya. Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu adalah definisi dari al-hukum al-akli. Misalkan contoh dari hukum akli. Atau dari definisi ini penerapannya sebenarnya kayak gini. Allahu qadirun. Gitu ya. Kita mengisbat qudrah di sini kepada Allah. Itsbatu amrin li amrin, gitu ya. Itsbatu mahmulin li maudhu'in, gitu. Itsbatu amrin li amrin. Au nafyuhu anhu, atau kita menafikan mahmul dari maudhu'. Contohnya apa? Allahu laisa bihaditsin, gitu ya. Allahu laisa bihaditsin misalkan. Allah itu tidak hadits. Kita menafikan huduts di sini dari Allah, gitu. Ini adalah penerapan dari definisi al-hukum al-akli sebagai itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Nah, sekarang kita bisa menjelaskan kenapa pembagian ini tidak bisa kita kategorikan ke dalam salah satu dari hasar yang disebutkan di sini. Pertama, tidak bisa kita kategorikan ke dalam hasrul kulli fi juz'iyatihi. Kenapa? Karena ciri-ciri dari hasrul kulli fi juz'iyatihi adalah kita bisa menjadikan apa? Si maksim, si mahsur sebagai khabar, gitu ya, sebagai khabar dari setiap kisamnya, gitu. Itu adalah ciri-cirinya. Dan sayangnya di sini al-wujub, al-istihalah, dan al-jawaz itu tidak bisa kita khabari dengan al-hukum al-akli. Kenapa? Karena misalkan nanti ya, al-wujub itu maknanya adalah qabulu, al-wujub itu maknanya adalah adamu qabuli asyai'i lil adam.
itu adalah makna dari al-wujub. Sedangkan al-istihalah maknanya apa? Adamu qabuli asyai'i lil wujud. Sedangkan al-jawaz adalah qabulu asyai'i lil wujud wal adam. Lil adam. Di sini kita tidak bisa menjadikan masing-masing dari ini sebagai mubtada dari al-hukm al-aqli. Kita nggak bisa bilang al-wujub adalah apa? Hukmun aqliun. Ini nggak sah. Kenapa? Karena maknanya nanti akan begini. Adamu qabuli syai'il adam adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Nggak cocok kan? Nggak pas itu. Kemudian adamu qabuli syai'il wujud itu adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Nggak cocok. Harusnya kayak gini. Kalau kasusnya di al-kalimah misalkan al-fi'lu kalimatun itu ya. Kalimatun al-fi'lu yang dia itu adalah qaulun mufradun dalla ala ma'nan ila akhirih, itu adalah qaulun mufrad. Artinya di sini sesuai, harusnya begitu. Ternyata kan di sini nggak ada kesesuaian antara makna wujub dengan hukum akli. Karenanya kita tidak bisa mengkategorikan taksim di sini, hasil di sini dalam hasrul kulli fi juz'iyatihi. Itu gitu. Harusnya kita jelasin dulu baru kita jelasin hasilnya yang mana. Nggak apa-apa ya. Kemudian itu juga tidak bisa kita masukkan ke dalam taksim yang kedua atau hasar macam hasar yang kedua, yaitu hasrul kul fi ajzaihi. Karena kan kalau hasr kul fi ajzaihi harusnya apa ya, kayak manusia, kalau semuanya bergabung maka jadilah bentuk manusia secara utuh gitu ya. Itu bukan wujub istihalah jawaz kalau berkumpul nanti jadinya hukum akli, kan nggak kayak gitu kan konsepnya gitu. Karenanya ini tidak bisa kita masukkan dalam kategori yang kedua juga gitu. Karena yang dua nggak bisa, maka sisa yang satu, dan memang ini yang dimaksud gitu. Makna dari hasil di sini adalah adamul khuruj. Maksudnya apa? Hukum akli itu tidak keluar dari tiga ini, imma wujub atau istihalah atau jawaz. Jadi maknanya gitu ya. Hukum akli itu tidak keluar dari tiga hal ini, al wujub, istihalah, dan jawaz. Oke. Tuh. Kita balik ke sini. Ini kita lupakan ini hasr. Hukum akli. Hukum akli itu adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, dan praktek dari definisi ini tadi sudah kita jelaskan bagaimana. Hukum akli itu tidak keluar dari tiga macam. Pertama adalah al-wujub, yang kedua adalah al-istihalah, sedangkan yang ketiga adalah al-jawaz. Apa itu al-wujub? Al-wujub itu adalah adamu qabuli syai'ih lil adam. Ketika sesuatu itu tidak bisa menerima ketiadaan, gitu ya. Adamu qabuli syai'ih lil adam. Ketika sesuatu itu tidak bisa menerima ketiadaan. Misalkan apa? Misalkan adalah Allah. Allah itu adalah wajibul wujud. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa menerima ketiadaan, gitu. Kemudian yang kedua adalah al-istihalah. Al-istihalah itu apa? Al-istihalah itu adalah adamu qabulu syai'i lil wujud. Ketika sesuatu itu tidak bisa, ketiadaan tadi ya, betul. Adamu qabulu syai'i lil wujud. Sedangkan istihalah adalah ketika sesuatu tidak bisa menerima keberadaan atau sesuatu itu nggak mungkin ada, gitu ya. Status sesuatu sebagai hal yang tidak mungkin ada itu disebut dengan al-istihalah. Contohnya apa? Contohnya adalah syarikul bari, sekutu bagi Tuhan. Itu kan nggak mungkin ada ya. Nah, maka kita katakan bahwa syarikul bari itu mustahil, gitu ya. Syarikul bari itu mustahil. Kenapa? Karena dia tidak mungkin ada. Jadi al-wajib itu adalah, atau al-wujub itu adalah ketika sesuatu itu wajib ada. Contohnya apa? Tuhan. Tuhan itu wajib ada, harus ada. Akal nggak bisa menerima bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Ya karena nanti itu yang akan kita pelajari di ilmu kalam, gitu ya. Kenapa akal tidak bisa menerima Tuhan itu tidak ada? Nah, itu nanti yang kita pelajari di ilmu tauhid ini atau ilmu kalam ini. Kemudian istihalah adalah ketika sesuatu tidak bisa menerima keberadaan, gitu ya. Sesuatu itu nggak bisa ada, itu disebut dengan al-istihalah. Contohnya apa? Contohnya adalah syarikul bari tadi. Kemudian al-jawaz. Al-jawaz itu adalah ketika sesuatu itu bisa ada juga bisa tiada.
kita ini manusia. Keberadaan saya di sini sekarang bisa ada juga bisa nggak ada. Maksudnya apa? Akal menerima, menurut akal aman-aman saja. Kalau saya sekarang ada di sini, menurut akal juga aman-aman saja. Kalau saya sekarang nggak ada di sini, artinya keberadaan saya itu termasuk yang jaiz gitu ya. Yang di situ terdapat jawas gitu. Ini adalah makna dari al-wujub, al-istihalah dan al-jawas. Oke, sampai sini gimana? Tanya sih. Iya, silakan Di. Jadi kan itu, ini nanti akan mencakup pada zat, sifat sama af'al Allah gitu kan. Pada akhirnya akan ke situ. Hukum-hukumnya yang dibahas karena itu. Nah, salah satu sifat Allah itu juga sifat Allah itu ada yang ahwal. Yang berarti gak wujud. Sedangkan di situ menggunakan definisi yang wujud. Di itu. Ya. Nah, itu gimana? Apa gak ada masalah atau aman-aman aja atau dibahas juga atau enggak atau gimana? Ya, nanti itu kita bahas bareng. Tentang sifat Allah yang berupa ahwal, yang berupa hal gitu ya. Sedangkan hal sendiri dia adalah sifatun limaujudin la hiya maujudah wala ma'dumah. Dia adalah sifat bagi yang maujud, dia enggak ada tapi juga enggak ada. Jadi tengah-tengah antara ada dan tiada. Itu nanti sebenarnya dibahasnya di umur amah itu. Gitu ya, pembahasan itu ada di umur amah ketika membahas tentang al-wujud wal adam. Apakah sesuatu itu hanya terbatas pada dua macam ini? Kalau dia ada berarti dia enggak ada gitu ya. Kalau dia enggak ada berarti dia ada. Apakah hanya dua ini ataukah ada sifat tengah-tengah yang dia enggak bisa kita bilang ada, enggak bisa juga kita bilang enggak ada gitu ya. Nah, sedangkan sifat Allah itu ada yang sifatnya ahwal, hal gitu. Yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu semuanya adalah hal. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakallima. 7 sifat maknawiyah ini semuanya adalah ahwal. Nah, apakah nanti itu ada pengaruhnya di sini atau tidak? Nanti kita bahas bersama itu. Oke, itu ya. Tadi itu ya tentang al-wujub, al-istihalah, al-jawas. Mafhum nggak di sini? Insyaallah ya. Gitu. Jadi al-wujub itu adalah di saat sesuatu tidak bisa menerima ketiadaan gitu ya. Ketika sesuatu tidak bisa menerima ketiadaan itu namanya al-wujub. Al-istihalah adalah di saat sesuatu itu tidak bisa menerima keberadaan gitu. Kemudian al-jawas adalah ketika sesuatu itu bisa menerima keberadaan dan ketiadaan. Keberadaan anak saya misalkan nanti siapa? Nggak tahu. Misalkan ya. Itu kan hukumnya apa itu? Hukumnya jaiz, jawas. Kenapa? Karena bisa ada, bisa tiada. Kalaupun ada, akal bisa menerima, ada nggak apa-apa. Menurut akal, kalau tiada pun naudzubillah tapi ya. Gitu. Nah, itu juga menurut akal nggak masalah, nggak ada kemustahilan di sana. Akal tidak menolak itu. Jawas. Kenapa? Umul Baroh. Yang sebelah. Oh. Nah itu ya. Terus ya itu. Nah sebenarnya ketika kita menghasar hukum akli kepada wujub, istihalah dan jawas itu kita sedang menghasar sesuatu pada sifat dari muta'allaqnya. Wah, apa itu maksudnya? Kita sedang menghasar sesuatu pada sifat dari muta'allaqnya. Nah. Sebenarnya ini bagaimana tadi kita jelaskan, wujub itu bukan hukum akli. Itu ya. Istihalah itu juga bukan hukum akli. Jawas itu juga bukan hukum akli. Tiga-tiganya ini adalah sifat dari muta'allaq hukum akli. Oke, kita bedah sekarang. Ya, saya ini juga awalnya nggak paham, baca-baca paham. Al-hukmul akli, tadi definisinya apa? Isbatu amrin, di amrin. Oke, kita cukup di sini. Au nafyuhu anhu gitu ya, dalam kurung au nafyuhu anhu. Kita pakai usul iktifa aja. Terus apa tadi di sini? Al-hukmu al-akli.
Ini adalah definisinya itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Sebenarnya hukum akli sendiri itu adalah si itsbatnya ini atau si nafinya ini. Gitu ya. Kan itu kan hukum aklinya kan, itsbatnya sama nafinya. Jadi hukum akli itu sebenarnya apa? Fi'al dia. Kalau kayak gitu, fi'al dia adalah itsbat, dia juga adalah nafi. Si itsbat dan nafi namanya menetapkan atau meniadakan, harus ada yang ditetapkan dan harus ada yang ditiadakan. Dan ditetapkannya itu kepada apa? Kan harus ada itu ya. Nah, yang ditetapkan dan ditiadakan atau ditetapkannya kepada apa, itu yang disebut dengan muta'allaq. Jadi muta'allaq dari hukum akli itu apa? Maudhu dan mahmul. Intinya begitu, ya. Jadi di sini itsbatu amrin ay itsbatu apa? Mahmulin. Li amrin ay li maudhu'in. Karena kita mengisbat sesuatu pada sesuatu pasti ada hubungan kan antara keduanya gitu. Maka di sini ada yang namanya nisbah. Tuh, ada yang namanya nisbah. Nah, tiga hal ini yang disebut sebagai muta'allaq. Ya, ini adalah muta'allaqul hukm. Muta'allaq dari al-hukm. Nah, tiga muta'allaq ini punya sifat. Sifatnya berupa al-wujub, al-istihalah dan al-jawaz gitu. Itu yang dimaksud bahwa ketika kita menghasar hukum akli pada wujub, istihalah, dan jawaz, itu kita sedang menghasar hukum akli pada sifat dari muta'allaqnya. Gitu ya. Jadi muta'allaqnya itu adalah mahmul, nisbah, sama maudhu gitu. Masing-masing dari tiga hal ini itu punya sifat. Sifatnya itu wujub, istihalah, dan al-jawaz. Sekarang kita praktekkan bagaimana ini bisa menjadi sifat dari masing-masing dari tiga hal ini. Kasih contoh, satu persoalan dalam akidah. Apa itu? Allahu qadirun misalnya ya. Allahu qadirun. Ini adalah contohnya. Allahu qadirun. Gitu ya. Allahu qadirun. Di sini ada maudhu. Maudhu itu kodenya apa? Dot ya. Kemudian di sini ada mahmul. Ha kan? Ini di sini kan ada nisbah. Tulis aja nun. Ada maudhu, ada mahmul, ada nisbah. Nah, ini itu punya sifat. Misalkan Allah. Allah itu punya sifat. Apa itu? Allah wajib. Nah, berarti Allah itu punya sifat. Apa itu? Wajib. Kemudian qadir di sini kan berarti kita mengisbat kudrah pada Allah gitu kan ya. Kudrah Allah itu punya sifat juga, qudratullah. Qudratullah wajibatun. Sini. Qudratullah wajibatun, itu ya. Artinya apa di sini? Artinya si mahmul itu juga punya sifat wujub di sini. Itu. Si maudhu, si Allah Allah itu juga punya sifat apa? Punya sifat wujub. Artinya apa? Artinya tiga hal ini itu sebenarnya sifat dari muta'allaq hukum akli. Karenanya di saat kita membatasi hukum akli pada tiga hal, al-wujub, al-istihalah, dan al-jawaz, kita sedang membataskan sesuatu pada sifat dari muta'allaqnya. Ini nanti akan kalian temukan di Hawashi. Dan ini saya sebutkan biar nanti kalau kalian baca Hawashi bisa paham apa maksudnya, tuh ya. Sama-sama. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud bahwa wujub, istihalah, dan jawaz itu adalah sifat dari muta'allaq al-hukm al-akli. Penerapannya begitu. Contoh dari hukum akli apa? Allahu qadir. Ini kan hukum akli kan itsbatu al-qudrah lillahi gitu ya. Muta'allaqnya adalah maudhu dan mahmul. Nah, sebenarnya wujub, istihalah, dan jawaz itu adalah sifat dari si muta'allaq ini. Nisbah pun begitu. Nisbatul qudrah ilallah itu wajibah. Harus ada gitu ya. Karena Allah itu wajib punya qudrah dengan dalil-dalil yang ada. Berarti nisbahnya juga wajibah ya. Nisbatul qudrah ilallah atau an-nisbah bainal qudrah wallah itu juga wajibah. Artinya apa? Tiga-tiganya dari muta'allaq hukum akli ini itu punya sifat al-wujub gitu. Itu yang dimaksud bahwa wujub, istihalah, dan jawaz itu adalah sifat dari masing-masing dari muta'allaq hukum akli. Muta'allaqnya ada tiga, mahmul, nisbah, dan maudhu. Itu ada nanti di Hasyiah Dasuki. Coba nanti kalian akan baca di situ
Li'anna kullan gitu ya. Li'anna kullan min tilka thalathah. Tilka thalathah itu maksudnya mahmul, nisbah dan maudhu gitu ya. Qad yattasifu bil wujub wa qad yattasifu bil istihalah wa qad yattasifu bil jawaz. Jadi yang bisa punya sifat salah satu dari yang tiga itu bukan cuman mahmul, bukan cuman maudhu, tapi nisbah juga bisa. Soalnya bahasanya kan kayak gitu ya. Li'anna kullan gitu ya. Li'anna kullan min tilka thalathati qad yattasifu bil wujub wal istihalah wal jawaz. Ya itu. Penting nggak dibahas gini? Penting ya? Tanya gini, Ya. apakah ini boleh menisbatkan maudhu yang wajib misalkan dan mahmulnya misalkan jaiz, misalkan ini berdiri Maudhu yang wajib tapi mahmulnya mungkin secara akli bisa saja, harusnya secara akli bisa saja. Gitu ya. Secara akli bisa saja. Kita menisbahkan sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya jaiz, kita nisbahkan, kita hamal ke yang wajib. ya berarti misalkan zat wajib disifati Dengan sesuatu yang jaiz gitu ya. Ma ra'yukum? Ma ra'yukum? Tapi ada satu hal yang saya pikirkan. Jadi kepikirannya gini. Wajib itu kan pasti kidam ya. Karena dia kan layak balu al adam. Jadi selalu ada gitu. Sedangkan al jaiz dia qabilun lil wujud wal adam. Artinya berarti ada hal baru yang harus berada pada si yang wajib itu, yang jadi maudhu kalau begitu. Apakah itu boleh? Secara akal masih boleh sih. Gitu ya. Jadi si wajib ini awalnya nggak punya sifat sesuatu yang kita hamil itu. Kemudian ketika yang dihamil itu ada, baru kita bawa dia ke situ. Dan secara akal itu boleh. Kalau misalkan zat sama sifat itu lazim apa enggak? Kenapa? Zat sama sifat itu lazim apa enggak? Zat sama sifat. Kalau secara umum harusnya enggak gitu. Karena sifat itu kan ada yang secara umum enggak. Karena kan sifat itu kan ada yang berubah, ada yang hilang. Artinya enggak benar-benar luzum kan. Kalau luzum yang dimaksud itu memang adamul infikak daiman. Nah, itu yang enggak juga gitu. Oh ya, tentang yang tadi juga misalkan ya, saya ada salah satu contoh misalkan. Al-Karramiyah itu tidak memustahilkan qiyamul hawadits pada zat Allah. Gitu ya. Artinya ketika kita mengatakan ada sesuatu yang hadits berada pada zat Allah, kita kan mensifati Allah dengan sesuatu yang hadis. Secara akal masuk, bisa saja secara akal. Nggak tahu nanti kalau kita gali lebih dalam mungkin ada kemustahilan yang yang tarotub di situ menjadi konsekuensi. Allah alam nanti gimana kita bahas bareng atau kita cari penjelasan ulama tentang itu. Ya. Jadi kalau secara sederhana kita pikirkan sebenarnya bisa saja sesuatu yang wajib kita hamal dengan sesuatu yang mungkin atau yang jaiz gitu. Buktinya tadi itu meskipun ini bukan bukti sebenarnya ya. Ada yang berpendapat begitu. Orang-orang Karramiyah itu tidak memustahilkan qiyamul hawadits bidzatihi ta'ala. Adanya sesuatu yang hadis pada zat Allah Ta'ala. Mereka tidak mustahilkan itu. Mereka mengatakan bisa. Allah itu misalkan ini contoh yang salah ini. Allah itu anggap saja sebagaimana yang diyakini oleh sebagian saudara kita, Allah itu bertempat di arsy misalkan. Arsy kita sikapi sebagai sesuatu yang hadis. Artinya kebertempatan Allah di arsy itu sebelumnya nggak ada tapi kemudian ada. Kita menghamal sesuatu yang hadis, sesuatu yang mungkin, sesuatu yang jaiz di situ kepada Allah di saat itu. Secara tidak langsung. Hadza ma wasala ilaihi fikri al-an gitu ya. Bisa jadi salah, bisa jadi nggak benar. Ini mafhum ya ini ya. Insyaallah yanfa'ukum fid dunya wal akhirah. Oke, ini penutupan ini. Baca kitabnya.
Terus fal wajibu kan di situ beliau bilang i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak bisa ditasdik di dalam akal adamuhu, ketiadaannya. Jadi yutasawwaru maknanya di situ apa? Yusaddaq, nggak bisa ditasdik itu. Jadi tasawur di sini bukan maknanya tasawur yang itu adalah idrak bila hukum, bukan itu. Tasawur di sini maknanya adalah tasdiq itu. Silakan nanti ada di hasyiah itu maknanya itu ya. Sesuatu. Kenapa kita memaknainya dengan tidak bisa ditasdik? Karena kalau hanya mentasawurkan sesuatu itu bisa mentasawurkan hal yang wajib tiada. Kalau hanya sekedar tasawur, yang nggak bisa itu adalah tasdik itu. Karena kalau hanya tasawur, akal masih bisa mentasawurkan sesuatu yang wajib itu tiada. Akal bisa saja mentasawurkan Allah itu tiada, bisa gitu. Tapi sampai ke derajat tasdik itu nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena akal akan menuntun gitu ya, atau hal-hal yang ada akan menuntun akal untuk mentasdik bahwa Tuhan itu wajib ada gitu ya. Itu kalau tasdik gitu. Tapi kalau hanya sekedar tasawur itu masih bisa. Itu ada di hasyiah, silahkan kalian baca. Nah, di situ yutasawur maknanya adalah yusaddaq gitu ya, sesuatu yang bisa ditasdik ketiadaannya di akal. Atau bisa juga kita baca ya tasawwar di situ. Kalau ya tasawwar nanti maknanya adalah ya tahaqqaq gitu ya. Mala ya tahaqqaq atau ya ta'atta atau mala yumkin itu maknanya. Tapi yang masyhur itu adalah pakai dhammah kan ya, yutasawwar gitu. Mala yutasawwaru itu yang masyhur. Artinya sesuatu yang tidak bisa ditasdik ketiadaannya di akal. Wal mustahilu itu tinggal ngulang-ngulang aja. Ma la yutasawwar fil akli wujuduhu. Itu ya, sesuatu yang tidak bisa ditasdik keberadaannya di akal. Seperti apa? Syarikul bari, sekutu bagi Tuhan. Itu kita nggak mungkin yakin bahwa sekutu Tuhan itu bisa ada, nggak mungkin itu. Kalau kita berpikirnya benar gitu ya, kita tidak mungkin bisa mentasdik itu. Orang-orang yang meyakini ada sekutu bagi Tuhan itu karena mereka berpikirnya salah. Wal jaizu ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamu. Itu maksudnya jaiz itu adalah sesuatu yang keberadaan atau ketiadaannya itu bisa ditasdik di dalam akal atau oleh akal. Itu. Ada satu hal di sini mungkin yang bisa dijelaskan juga. Beliau di awal membagi hukum akli pada 3 hal, yaitu al-wujub, al-istihalah, dan al-jawaz. Bagaimana yang kita tuliskan di sini. Namun coba kita lihat apa yang beliau definisikan di situ. Beliau ngedefinisiin wujub, istihalah, sama jawaz enggak? Enggak ada yang didefinisikan. Dari wujub, istihalah, dan jawaz enggak ada yang beliau definisikan di situ. Yang beliau definisikan apa? Al-wajib sama al-mustahil dan al-jaiz. Nah, kenapa? Itu ya, kenapa? 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 Karena begini. Karena mushtaq itu akhas minal mushtaq minhu. Kita tahu ya, fa'il kan al-wajib, al-mustahil, dan al-jaiz itu kan semuanya isim fa'il. Dan isim fa'il itu mushtaq. Mushtaq dari apa? Ya, indal basriyin mushtaq dari masdar, dan itu yang kuat kan, mushtaq dari masdar. Nah, al-mushtaq itu akhas min mushtaq minhu. Jadi al-mushtaq itu akhas min mushtaq minhu. Sehingga ketika kita tahu tentang yang akhas, kita udah pasti tahu yang a'am kan. Kalau kita paham apa itu insan, kita pasti tahu apa itu hayawan gitu. Karena insan menyimpan makna hayawan gitu. Ketika kita tahu apa makna yang akhas, yaitu yang mushtaq di sini, itu pasti kita tahu makna masdarnya. Ketika kita tahu makna wajib, pasti makna wujub juga kita ketahui gitu. Al-wajib di sini apa? Al-wajib kan sesuatu yang tidak bisa ditasdik oleh akal ketiadaannya. Berarti al-wujub apa? Al-wujub adalah ketika sesuatu itu tidak bisa menerima ketiadaan. Kan begitu kan? Gampang. Gitu. Begitupun yang lainnya. Gampangnya begini. Isim fa'il itu begini. Al-masdar itu punya satu makna. Apa itu? Hadath. Sedangkan isim fa'il itu punya berapa makna? 2. Zat dan hadath. Nah, ketika isim fa'il ini didefinisikan, artinya zat dan hadatsnya juga ikut terdefinisikan kan? Maka yang di sini juga ikut terdefinisikan. Sehingga ketika kita mengetahui
bentuk isim fa'ilnya, mustaq minhunya, si wajib, ketika kita tahu si wajib, pasti bentuk masdarnya juga kita ketahui, yaitu al-wujub. Itu alasan beliau kenapa beliau mendefinisikannya di sini dengan al-wajib. Maksudnya kenapa yang beliau definisikan di situ adalah al-wajib, al-mustahil, dan al-jaiz, bukan al-wujub, al-istihalah, dan al-jawaz. Karena jika al-wajib dan al-mustahil dan al-jaiz itu dipahami, maka wujub, istihalah, al-jawaz juga otomatis dipahami. Dan yang akrab ila adhanil ammah itu adalah mendefinisikan al-wajib dan al-mustahil dan al-jaiz. Coba kalian dengar coba. Sesuatu yang wajib adalah sesuatu yang tidak bisa menerima ketiadaan. Gitu ya. Dengan misalkan al-wujub adalah ketika sesuatu tidak menerima ketiadaan. Lebih gampang yang mana? Lebih gampang yang pertama gitu. Lebih gampang ketika kita mendefinisikan bentuk isim fa'ilnya. Tapi itu alasan kenapa yang beliau definisikan di sini hanya isim fa'ilnya gitu ya. Karena mendefinisikan isim fa'il itu secara otomatis juga mendefinisikan masdar. Memahami isim fa'il itu secara otomatis juga akan mengantarkan kita kepada pemahaman terkait masdarnya. Oke. Ya mungkin cukup itu ya untuk sekarang. Kita membahas tentang ahkam atau aqsamul hukmil aqli. Aqsamul hukmil aqli. Selanjutnya pembahasan tentang wujub ma'rifatillah. Insyaallah orang lain nanti yang akan menjelaskan. Semoga beliau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa nanti siapa di antara al-hadirin yang Ihsan. yang senior dulu berarti antara Mu'tasim atau Zaki. Ya udah terserah nanti kan. Ya terserah nanti. Oke, terserah Beni Repu. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Allahul muwaffiq, semoga manfaat untuk semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Al-Fatihah untuk musannif ya. Terus untuk kiai, untuk para gus, para ning di pondok dan para asatid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.